Istana Merdeka menjadi saksi pertemuan strategis pada Rabu 4 Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran elit diplomasi Indonesia, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri, hingga tokoh senior hubungan internasional. Diskusi yang berlangsung intens selama kurang lebih 3 jam ini bukan sekedar silaturahmi biasa. Ini adalah forum tingkat tinggi untuk membedah arah politik luar negeri Indonesia di tengah gejala global yang tak menentu. Fokus utamanya menyatukan persepsi mengenai dinamika internasional, termasuk langkah konkret Indonesia dalam isu Palestina. Pertemuan ini digambarkan sangat cair, di mana Presiden secara proaktif membuka ruang diskusi dua arah untuk menyerap masukan krusial dari para veteran diplomasi. Salah satu sorotan utama datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patijalal. Kepada awak media, Dino tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Dino menegaskan bahwa forum berjalan sangat egaliter dan totally open. Tidak ada pembatasan topik, mulai dari risiko kebijakan, opsi-opsi strategis, hingga skenario terburuk tantangan global dibahas secara belak-belakan. Yang saya lihat hari ini, saya surprise karena suasana totally open. Senada dengan Dino, mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menyoroti nilai strategis dari pertemuan ini dalam konteks transparansi informasi. Hasan menekankan bahwa pertemuan ini memberikan pencerahan signifikan, khususnya terkait isu-isu diplomasi sensitif yang selama ini tidak bisa diakses sepenuhnya oleh publik. Menurut Hasan, seringkali terjadi kesimpang siuran atau persepsi yang tidak utuh di masyarakat akibat terbatasnya informasi intelijen dan diplomatik. Dengan adanya dialog langsung ini, Presiden Prabowo berhasil menjembatani kesenjangan informasi tersebut, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para tokoh senior mengenai alasan dibalik setiap keputusan strategis negara. Kesan mendalam juga dirasakan oleh tokoh senior diplomasi Yusuf Wanandi. Ia mengapresiasi penguasaan materi Presiden Prabowo yang dinilai sangat mendalam. Yusuf mencatat bahwa Presiden mampu memberikan penjelasan yang komprehensif, bahkan seringkali sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial sebelum para peserta sempat mengajukannya. Langkah Presiden membuka ruang dialog semacam ini dianggap Yusuf sebagai manuver cerdas agar publik melalui perwakilan para tokoh ini dapat memahami kompleksitas dan beratnya pertimbangan di balik setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah. Masuk ke substansi kebijakan, pertemuan ini secara spesifik membahas posisi Indonesia dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina. Di hadapan para akademisi, praktisi, dan pimpinan Komisi 1 DPR RI, Presiden memaparkan peta jalan diplomasi perdamaian Indonesia. Merespons hal ini, Dino Patijalal menilai pendekatan Presiden Prabowo terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace sangat realistis dan terukur. Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi filosofi utama politik luar negerinya. Ia menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi tidak boleh hanya berhenti di meja perundingan. Diplomasi harus bermuara pada pencapaian konkret yang membawa manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk informasi serta berita lainnya dari Stara TV News.